Ular. Bagi sebagian orang, cukup mendengar namanya saja sudah bikin merinding, tidak berkaki, bergerak diam-diam, dan sering muncul tanpa suara. Ular sering disebut sebagai hewan paling menakutkan di dunia. Tapi menariknya, ketakutan ini sering muncul bahkan pada orang yang belum pernah bertemu ular secara langsung. Lalu muncul pertanyaan penting, apakah ular memang seberbahaya itu? Atau kita hanya takut pada cerita tentang ular yang selama ini kita dengar? Di video ini kita akan membahas ular bukan dari sisi horor, tapi dari sisi fakta. Tentang mitos yang salah, tentang hal unik yang jarang dibahas, dan tentang peran ular yang sering dilupakan manusia. Ketakutan manusia terhadap ular sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Para ilmuwan menyebutnya sebagai insting evolusi. Manusia purba yang mampu mengenali bentuk ular dengan cepat punya peluang hidup lebih besar. Masalahnya, insting ini tetap tertanam sampai sekarang. Meski kita hidup di rumah beton, pakai sepatu, dan jarang bersentuhan langsung dengan alam liar, otak kita masih bereaksi seolah ular adalah ancaman langsung. Ketakutan ini lalu diperkuat oleh cerita rakyat, mitos turun-temurun, dan film-film yang selalu menggambarkan ular sebagai simbol kejahatan. Padahal, takut tidak selalu berarti berbahaya. Salah satu kesalahpahaman terbesar adalah anggapan bahwa semua ular berbisa. Faktanya, dari ribuan spesies ular di dunia, sebagian besar tidak berbisa. Bahkan di antara ular berbisa sekalipun, tidak semuanya berbahaya bagi manusia. Sebagian besar ular lebih memilih menghindar daripada berkonflik. Bagi ular, manusia terlalu besar untuk dimakan, terlalu beresiko untuk diserang, dan bukan mangsa alami. Jadi saat ular terlihat menyerang, itu hampir selalu karena dia merasa terancam, bukan karena berburu manusia. Ular tidak mengunyah makanannya seperti manusia atau hewan lain. Mereka menelan mangsa secara utuh. Ini sering membuat orang percaya bahwa rahang ular bisa terlepas, padahal rahang ular tidak lepas dari tengkorak. Yang membuatnya bisa membuka mulut lebar adalah jaringan ligamen elastis yang menghubungkan tulang rahangnya. Ligamen ini memungkinkan mulut ular membuka sangat lebar tanpa harus merusak struktur kepalanya. Setelah mangsa tertelan, ular bisa tidak makan selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Lidah ular sering dianggap menjijikan dan aneh. Padahal, lidah itu bukan untuk menjilat. Lidah ular berfungsi sebagai alat penciuman. Saat lidahnya menjulur keluar, ular menangkap partikel bau di udara dan membawanya ke organ khusus di dalam mulutnya. Dengan cara ini, ular bisa mengetahui arah mangsa, mendeteksi bahaya, dan membaca lingkungan sekitarnya. Bagi ular, dunia lebih banyak dicium daripada dilihat. Ada anggapan bahwa ular adalah hewan agresif dan bisa menyimpan dendam. Faktanya, ular tidak memiliki emosi kompleks seperti marah atau dendam. Ular bereaksi berdasarkan insting, bukan perasaan. Saat ular menyerang, itu adalah bentuk pertahanan terakhir. Jika diberi ruang untuk kabur, sebagian besar ular akan memilih menjauh. Serangan bukan tujuan, tapi pilihan terakhir saat ular merasa terpojok. Bisa ular sering digambarkan sebagai sesuatu yang mematikan, padahal dalam kenyataan, banyak gigitan ular berbisa tidak menyuntikkan bisa sama sekali. Ini disebut dry bite. Produksi bisa membutuhkan energi besar, dan bagi ular, bisa adalah senjata berharga yang digunakan untuk berburu mangsa, bukan untuk manusia. Karena itu, ular seringkali hanya menggertak atau menggigit tanpa bisa saat mereka merasa terancam. Ular memegang peran penting dalam ekosistem. Mereka mengendalikan populasi tikus dan hewan kecil lain yang bisa merusak pertanian dan menyebarkan penyakit. Di beberapa daerah, hilangnya ular justru menyebabkan ledakan populasi hama. Ironisnya, hewan yang paling ditakuti manusia sebenarnya membantu menjaga keseimbangan alam. Tanpa ular, rantai makanan bisa terganggu. Setiap tahun, jumlah ular yang mati karena manusia jauh lebih banyak dibanding manusia yang mati karena ular. Banyak ular dibunuh bukan karena menyerang, tapi karena panik dan salah paham. Perusakan habitat juga membuat ular semakin sering masuk ke pemukiman manusia, bukan karena ingin, tapi karena tidak punya pilihan. Ular bukan makhluk jahat, dia bukan monster. Dia hanya hewan liar yang mencoba bertahan hidup di dunia yang semakin sempit. Mungkin yang perlu kita ubah bukan keberadaan ular, tapi cara kita memandangnya. Karena semakin kita memahami, semakin kecil rasa takut itu.